Pak HM Zulfikar, kesempatan sore hari ini Bapak diberikan untuk menyampaikan visi misi Bapak atau memaparkan makalah yang sudah Bapak tulis pada minggu yang lalu. Kemudian akan ditanggapi oleh 9 fraksi untuk Bapak menjawab, akan didalami oleh 9 fraksi. Kami persilakan mulai dari sekarang. Kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati para Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, calon Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat. Jadi Bapak, yang kemarin Bapak sudah tulis. Oh ya. Kalau ada yang belum tersampaikan di sini boleh juga, Bapak silakan memaparkan. Ya. Oh iya, terima kasih. Saya menulis makalah saya dengan tema reformasi sistem jaminan sosial, kesehatan, ideal bagi Indonesia. Yang saya awali dengan memotret kondisi BPJS Kesehatan dengan roadmap dari JKN 2014-2019 dari sisi tata kelola, keadilan sosial, dan mutu pelayanan. Yang ujung-ujungnya adalah bahwa dari mutu pelayanan, di mana peserta masih belum sesuai dengan target memuaskan, dari yang semestinya 85% puas, realisasi hanya ada 80,1%. Dan yang kedua, dari sisi tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan, di mana target 80% tenaga kesehatan dan juga vaskes puas, masih kurang dari 80%. Yang kemudian, dalam kaitannya dengan peran saya sebagai Dewan Pengawas, perlu saya sampaikan di sini bahwa Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi. Yang ketiga, memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS. Yang keempat, menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan DJSN. Fungsi, tugas, dan wewenang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewas berwenang untuk menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS. Yang kedua, mendapatkan dan atau meminta laporan dari direksi. Yang ketiga, mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS. Dan yang keempat, memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja direksi. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama yaitu optimalisasi pengawasan.
di mana kita tahu bahwa saat ini terjadi gap distribusi peserta dalam FKTP milik pemerintah dan swasta yang semestinya diatur sedemikian rupa. Yang kedua, minim akses daerah tertinggal, di mana terjadi kesenjangan yang sangat ketika kita membandingkan Jakarta dengan Indonesia Timur dan daerah terpencil yang lain. Yang karena itu, karena BPJS kita berbicara Indonesia, tentunya harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, masih tingginya rujukan, di mana yang semestinya ada beberapa penyakit yang cukup dilayani oleh Vaskes tingkat 1, tetapi karena kemampuan dan sebagainya harus dirujuk ke tingkat lanjutan. Solusi yang kedua yaitu kolaborasi pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu tentang regulasi, di mana harus ada harmonisasi regulasi, persyaratan Vaskes dan sebagainya, sehingga setiap kebijakan itu dapat diterapkan dan dapat diikuti oleh semua pihak. Yang kedua, kolaborasi dengan asosiasi Fasiankes, di mana kita tahu bahwa harus ada komitmen dalam bentuk pedoman implementasi, standar kompetensi, dan dari tenaga medis, dan sistem perangkat yang mendukung. Kemudian yang ketiga, dengan perhimpunan profesi, kaitannya dengan masalah besaran dan sebagainya, harus ada komunikasi, kolaborasi dengan perhimpunan kedokteran, dokter gigi, kefarmasian, keperawatan, dan semua yang terlibat di dalam hal kesehatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan peran serta tokoh masyarakat. Dan yang kelima, peran dari cabang BPJS yang selama ini hanya melulu kepada melaksanakan tugas dari atasan, yang semestinya punya peran yang lebih baik dalam hal berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dalam kepesertaan, sehingga yang terjadi saat ini perlu dikembangkan peran dari cabang-cabang BPJS. Yang ketiga, perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan, yaitu transparansi informasi, arahnya adalah untuk mendorong keterbukaan informasi BPJS Kesehatan. Yang kedua, equity, untuk mendorong kebijakan BPJS yang adil dari peserta. Dan yang ketiga, akuntabilitas, untuk mendorong memprioritaskan penanggulangan fraud dari BPJS. Visi yang kami tawarkan di sini adalah terwujudnya Dewan Pengawas BPJS Kesehatan secara komprehensif yang berorientasi pada transparansi, berkeadilan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dan misi yang kami terapkan adalah yang pertama, melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi berbasis inovasi teknologi digital, atau saya singkat dengan DIWASA, digital mengawasi. Dan yang kedua, menciptakan hubungan sinergi dewas dan direksi dalam menciptakan tata kelola yang baik, yang kami singkat dengan SITALA, sinergi tata kelola. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan formal dan non-formal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan, yang kami singkat dengan DU saja, duduk satu meja. Dan yang keempat adalah melibatkan peran tokoh masyarakat dalam menghimpun informasi, pengawasan, dan dengan mitra kerja. Dalam hal ini adalah DPR Komisi 9. Quick wins, langkah-langkah yang harus segera kami lakukan ketika kami terpilih sebagai dewas. Yang pertama yaitu memastikan komitmen untuk saling menghormati dan mendukung
pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dewas dan menyusun tata kelola Dewas dan direksi yang setara dan saling memperkuat. Yang kedua, melakukan review dan reorientasi Renstra BPJS Kesehatan dan juga revisi RKAT 2021. Yang ketiga, merubah orientasi dan strategi kerja Dewas yang bukan sebagai auditor, tetapi sebagai representasi publik atau unsur dari masyarakat dan negara. Kemudian yang keempat, menyusun prioritas pengawasan, menyikapi perkembangan situasi dan kondisi saat ini, terutama terkait COVID dan sebagainya. Yang kelima, melakukan pengawasan internal bersama direksi. Yang keenam, membangun mekanisme komunikasi koordinasi rutin dengan seluruh mitra kerja strategis Dewas, yaitu Komisi 9 DPR RI, DJSN, BPK, BPKP, OJK, Kemkes, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan pengawasan lapangan bersama mitra kerja, dan insya Allah kami siap kalau memang jadi Dewan Pengawas untuk bersama-sama dengan Bapak-Ibu sekalian di lapangan. Dan yang kedelapan, mempublikasikan hasil pengawasan secara berkala dan menembuskan hasil saran, nasihat, dan pertimbangan kepada pemangku kepentingan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat 48 detik. Selanjutnya kami teruskan kepada 9 fraksi. Saya mulai dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Pak. Lo lagi. Lanjut Pak Anas. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 9, sahabat saya yang baru Pak Zulfikar yang terhormat. Terima kasih. Kalau lihat CV Pak Zulfikar ini, saya kira cukup meyakinkan, cukup syarat untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS. Amin. Ada latar belakang sebagai dekan, saya lihat sebagai akademisi, sebagai dokter, sebagai pengelola pesantren, sebagai aktivis Nahdlatul Ulama dan segala macam. Kampusnya pun lumayan, Gajah Mada, UNER. Tentu saya berharap dengan pengalaman dan CV seperti ini benar-benar bisa memperkuat posisi dan kinerja Pak Zulfikar jika kemudian benar-benar mendapat amanah sebagai Dewas BPJS. Cuma persoalannya begitu Pak Zulfikar ini duduk sebagai Dewan Pengawas, tentu akan menghadapi dunia yang berbeda, dunia baru yang lain. Tidak selalu menghadapi manajemen BPJS itu dalam keadaan baik-baik saja. Pertanyaan saya, apa yang Pak Zul lakukan jika melihat manajemen atau direksi BPJS yang bandel? Karena memang selama ini banyak kalanya rekomendasi BPJS itu dicuekin, dianggap angin lalu, sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang itu tetap saja terus terjadi. Jadi kalau itu benar-benar terjadi, apa yang dilakukan Pak Zul sebagai Dewan Pengawas BPJS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anas. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk fraksi Partai Amanat Nasional. Dari virtual, kalau tidak ada Pak. Oh, dari tadi. Pak Saleh ada. Yang bilang kalau lewat tadi 40 Iya. detik kan saya, Bu. Iya, kami persilakan Pak Saleh. Udah Itu hilang dong, rasa. Kami persilakan sayang Pak Ibu, Saleh. ketua Tadi sama saya lihat ini. di virtual aja tuh. Ketertarikan mata saya di virtual Pak Saleh. Makanya Kami persilakan Pak Saleh. hilang rasa sayang Ibu sama saya lihat belakangan ini karena ada Pak Abidin di belakangan masuk terus.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, terutama Ibu pimpinan dan rekan-rekan semua anggota. Pak Zulfikar yang berbahagia, saya sudah baca nih makalahnya Pak Zulfikar, yang ada beberapa unsur penting yang sudah dimuat di sini. Tapi ada beberapa mungkin yang penting untuk saya pertanyakan di sini. Yang pertama, ini terkait dengan tata kelola pelayanan yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak menyebut bahwa harusnya ada peraturan yang dibuat dan disesuaikan secara berkala. Saya mau tanya itu, Bapak kira-kira apa yang Bapak maksud dengan penyesuaian aturan secara berkala itu? Kami di Komisi 9 udah bolak-balik itu minta aturan disesuaikan dari dulu. Dan itu tidak gampang. Gak mudah, apalagi seorang dewas. Itu satu. Ya, tolong dijelaskan, aturan apa yang Bapak maksud? Apakah Perpres, peraturan pemerintah, undang-undang? Kalau undang-undang jelas bukan wewenang dari Dewas. Peraturan pemerintah bukan wewenang Dewas, Perpres bukan wewenang Dewas. Apa yang Bapak bisa kerjakan? Itu satu. Yang kedua, Bapak menjelaskan dari sisi keuangan itu harusnya dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Ini di makalah Bapak yang saya baca. Transparan, efisien, dan akuntabel. Berarti menurut Bapak selama ini tidak transparan, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Nah, coba jelaskan kepada saya mana yang Bapak maksud dengan yang tidak transparan, tidak efisien, tidak akuntabel itu. Kalau Bapak bisa menunjukkan, lalu bagaimana cara Bapak membuat itu transparan, efisien, dan akuntabel? Bukankah pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan ini selalu diaudit oleh BPKP secara rutin, bahkan ada audit internal di BPJS itu sendiri, dan bahkan itu ditunjuk juga audit eksternal, yaitu dari akuntan publik. Nah, mana yang dimaksud dengan transparan, yang kurang transparan, efisien, dan akuntabel itu? Kemudian yang Bapak jelaskan di sini dari sisi kepesertaan. Nah, sekarang saya minta, misalnya kalau ada gerakan yang ingin Bapak lakukan dalam rangka memperbaiki data kepesertaan, supaya Bapak tahu sekarang data PBI yang paling besar, dan itu memakai dana APBN. Nah, bagaimana menurut Bapak? Oke, tolong jelaskan pada saya jumlah PBI sekarang berapa, itu dulu. Yang menerima PBI berapa? Kemudian itu menurut pengalaman kami, yang kami temukan di lapangan, itu sering sekali itu ada kesalahan data. Ada orang yang tidak terdaftar, atau tidak mestinya dapat, tapi dapat. Ada orang yang mestinya harus dapat, tapi nggak dapat. Di DPR ini ada 2 orang anggota Komisi 9 yang terdaftar sebagai peserta PBI. Ya kan, satu dari fraksi PKB, satu dari fraksi PKS. Itu kan sangat tidak masuk akal. Nah, bagaimana cara memperbaikinya itu? Apalagi pendataan itu adalah top, dari atas ke bawah itu loh. Bukan bottom up, tapi up to bottom. Ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau itu yang terjadi dari atas ke bawah, ini bagaimana? Top down. Ya, istilah-istilah ini kan boleh aja kita ganti. Ini yang penting paham nih yang ditanya. Yang berikutnya soal fasilitas kesehatan. Ini Bapak jelaskan, ini realitas terdapat kesenjangan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Salah satu penyebabnya adalah distribusi SDM, terutama SDM yang terspesialisasi. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara Bapak berurusan dengan SDM ini? Itu bukan ranahnya BPJS Pak, itu ranah Kementerian Kesehatan. Dan selama ini juga jadi problem itu, kok dokter-dokter kurang, dokter spesialis kurang. Dan bukan nggak diteriakin di sini. Mestinya Komisi 9 lebih berhak sebetulnya langsung mengontrol itu, tapi sampai hari ini kami gagal. Coba Bapak jelaskan dulu, apa yang Bapak bisa lakukan, yang luar biasa yang membuat kita bangga. Sehingga misalnya nanti kita yakin, kalau misalnya Bapak terpilih bisa memperbaiki. Kemudian yang berikutnya, soal manajemen pembiayaan. Nah, ini kan Bapak mengatakan di sini, manajemen pembiayaannya ini kan ada problem nih. Di sini Bapak sebutkan bahwa fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan
itu dilaksanakan oleh peserta BPJS Kesehatan dan pemerintah. Nah, ini saya mau tanya Pak, yang Bapak maksud dengan fungsi pembiayaan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah seperti apa? Di mana menurut Bapak konvergensi antara urgensi pembiayaan dilakukan oleh masyarakat dengan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah? Karena itu beda. Kalau menurut saya sekarang ini malah justru lebih banyak pembiayaan dikeluarkan oleh pemerintah daripada yang dikeluarkan oleh swasta. Karena sebagian besar ASN sudah tercover, TNI Polri sudah tercover, PBI sudah tercover. Sisanya hanya ada perusahaan-perusahaan dan juga yang mandiri. Nah sekarang kemudian yang terkait dengan pembiayaan ini saya mau tanya Pak, di Komisi 9 ini Pak Ansori Sregari sebagai Wakil Ketua itu bolak-balik meminta supaya PBPU, pekerja bukan penerima upah itu digratiskan saja, dimasukkan ke dalam kelompok PBI. Tapi sampai sekarang pemerintah belum merealisasikan itu. Menurut Bapak kenapa PBPU ini harus dimasukkan ke kelompok PBI? Apa alasannya? Sehingga Pak Ansori minta sekali supaya dimasukkan ke PBI. Kemudian kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam PBI, bagaimana cara kita membantu PBPU itu sehingga mereka tetap bisa mendapatkan apa yang disebut dengan akses universal health coverage yang dijanjikan oleh pemerintah. Sehingga no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal di belakang. Saya demikian Ibu Ketua, ya, waktu saya bicara lewat ya mungkin sekitar 30 detik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saleh. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Izin pimpinan Pak Ibu Zul, Kurniasi, tolong kami dimatikan dulu persilakan. mic-nya. Ya pimpinan. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 9, Bapak M. Zulfikar As'ad. Assalamualaikum Pak. Kalau lihat CV-nya memang akademisi, ini pendekatan background-nya ya Pak ya, sama kayak saya nih akademisi. Nah saya ingin menanyakan Pak Zulfikar As'ad, dalam dunia nyata di BPJS Kesehatan ini sangat carut-marut tata kelolanya, baik dari data, manajemen pembiayaannya, sampai ke handling fraud, terlalu banyak fraud di sini, dan juga banyak persoalan-persoalan yang lain. Kalau Bapak menjadi dewas nanti, kira-kira gebrakan apa yang akan pertama kali Bapak lakukan, bukan gebrak meja Pak ya, untuk mengurai benang kusut yang terjadi di BPJS Kesehatan ini? Karena kita ini di Komisi 9 udah berbusa-busa bicara kasih evaluasi, kritikan dan sebagainya. Cuma ya kayak angin lalu Pak. Nah sebagai dewas apa upayanya supaya benar-benar terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola layanan di BPJS Kesehatan? Itu Pak. Karena yang punya regulasi bukan dewas, yang akan mengeksekusi juga bukan dewas. Ya. Jadi yang bikin regulasi bukan dewas, tapi yang mau mengeksekusi juga bukan dewas. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Tahap pertama Bapak masuk ke dewas ini apa yang akan Bapak lakukan? Mau narik benang kusutnya ini dari mana gitu? Yang kedua, terkait dengan regulasi Pak. Regulasi ini juga nggak mudah memperbaiki regulasi ini. Karena panjang, ya harus revisi undang-undang gitu ya. Kan kalau menunggu perbaikan dari regulasi ini, reformasi akan lama dilakukan. Ada jalan pintas nggak menurut Bapak untuk bisa melakukan reformasi dalam sistem jaminan ini, layanan kesehatan ini, layanan BPJS ini, ya sambil ada perbaikan dari sisi regulasinya. Yang terakhir, terkait dengan pengelolaan data. Nggak usah pengelolaan data, tadi udah dibahas yang lain. Saya ingin meminta pandangan dari Pak Zulfikar
Bagaimana pandangan Pak Zulfikar BPJS Kesehatan di Indonesia dengan lembaga sejenis BPJS Kesehatan di negara-negara lain? Kira-kira posisi kita ini ada paling buruk, tengah, atas? Ada nggak kita bisa benchmark dari badan layanan kesehatan di negara-negara yang bisa kita contoh? Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Bu Kurniasi. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Demokrat. Bu Alia. Masih Pak Hasan Saleh, kami persilakan Pak Hasan. Terima kasih Bu Ketua. Pak Zulfikar, saya dari sebelah kiri Pak. Saya dari Dapil Kaltara. Kaltara ini adalah salah satu provinsi yang baru di negara kita. Bapak selaku tokoh, mudah-mudahan ketokohan Bapak bisa kami rasakan di Kaltara sana. Carut marut BPJS di Kaltara yang kami soroti di sini adalah seandainya Bapak terpilih, langkah apa yang Bapak bisa terapkan di Kaltara sehingga kami bisa ngerasakan BPJS. Karena gini Pak, di sana masyarakat yang punya famili di Tawau, di Tawau sana, atau di Sandakan, atau di mana, itu segampang itu saudaranya yang ada di Nunukan, di Tarakan, berobat di daerah Malaysia. Lalu fungsi pengawasan nantinya bagaimana Pak, kira-kira yang Bapak bisa tawarkan kepada kami. Terima kasih Pak, selesai. Terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bismillah, terima kasih pimpinan. Silakan Bu Arseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta keluarga anggota Komisi 9. Terima kasih kepada Saudara HM Zulfikar. Baik, seandainya Saudara Zulfikar dalam 5 tahun ke depan jabatan sebagai Dewas, mudah-mudahan Bapak yang akan, ngapunten Pak, Saudara izin ya. Semoga Saudara Zulfikar yang bisa menjadi bagian dalam Dewas BPJS Kesehatan. Artinya untuk 5 tahun ke depan kita tentunya masih mengalami yang namanya pandemi ini. Kita tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan berlalu, tetapi tentunya dalam 5 tahun ke depan masih menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita pandemi ini. Bagaimana seharusnya tata kelola BPJS Kesehatan, terutama dengan rumah sakit, untuk kita memperbaiki pelayanan pada peserta BPJS. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saat sekarang kita tahu saudara saudara sekarang menjadi wakil rektor di Undar dan juga ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari dan juga ketua 1 Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan saudara terhadap fenomena banyaknya rumah sakit yang menganaktirikan peserta BPJS Kesehatan. Dan tentunya harapan kita apa yang bisa dilakukan untuk pembenahan ini. Karena tentunya saudara memiliki langkah strategis yang baik untuk bisa memperbaiki situasi seperti ini. Karena dalam jabatan saudara sebagai keluarga di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya, itu adalah dapil saya. Kemarin di awal tahun saya belusukan untuk bertanya pembahasan mengenai peserta BPJS, tetapi di sana tuh luar biasa harmonisasi antara rumah sakit dan juga BPJS. Tetapi tentunya kalau kita melihat di luar rumah sakit yang ada di dapil saya bicara tentang BPJS, semua keluhannya adalah menganaktirikan untuk peserta BPJS. Saya mengapresiasi sekali kinerja Bapak yang luar biasa di dapil saya Pak ya. Baik, mungkin itu dan harapan saya semoga Bapak bisa menjadi bagian dalam Dewas BPJS Kesehatan ke depan. Karena bagi kami seluruh anggota yang ada di Komisi 9 ini dengan banyaknya fraksi,
Tentunya kami berharap banyak dengan keberadaan Bapak untuk menjadi bagian dalam tanggung jawab dan amanah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Arseti. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Nasdem, Pak Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 9, Pak Zulfikar yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi banyak sudah disampaikan oleh para senior yang terdahulu. Cuman saya akan menanyakan terkait keberpihakan Bapak kalau nanti menjadi satu dewan pengawas ini terhadap masyarakat untuk bisa memperjuangkan hak-haknya ini, apa yang akan Bapak lakukan? Karena selama ini kan perlakuan daripada BPJS terhadap masyarakat, terutama ketika kemudian mendapatkan satu pelayanan selama sudah 3 hari kemudian disuruh harus pulang dulu. Padahal ini kan juga belum sembuh. Kalau sudah sembuh sih tidak ada masalah. Apa yang akan Bapak perjuangkan di situ? Dan yang kedua, Bapak akan fokus menangani masalah apa di dalam sebagai Dewas ini? Fokus Bapak ada pada masalah apa? Karena tentu harus ada satu opini atau satu harapan atau ada satu obsesi yang memang harus diperjuangkan betul. Yang ketiga, ada beberapa informasi ketika kemudian ada satu penyelewengan yang ada, baik di tingkat direksi maupun di pelaksanaan di lapangan. Katakanlah ada satu korupsi misalkan, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak juga berkeinginan untuk bisa melakukan itu dengan koordinasi dengan semua pihak yang berwajib, atau bagaimana? Berikutnya adalah selama masa COVID ini kan BPJS tidak bisa mengcover secara baik terhadap pasien yang terkena COVID. Bahkan kita tadi juga sudah disinggung bahwa masa COVID ini kita belum tahu akan sampai berapa lama lagi. Bagaimana Bapak mempunyai satu pandangan agar BPJS juga bisa mengcover dari yang terkena atau terpapar COVID ini, sehingga BPJS bisa mengamper dari keseluruhan penyakit, bukan hanya penyakit-penyakit tertentu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa melakukan satu keberpihakan terhadap masyarakat ini? Demikian, karena Ibu sudah melihat saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fadoli. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Silakan Bu Putih. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 9 yang saya hormati. Saudara Zulfikar selaku calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Saya mencoba untuk tidak mengulangi dari yang sudah dipaparkan dan juga sudah dibuat di dalam makalah tulisan ini ya, yang sudah Pak Zulfikar buat. Perjalanan BPJS Kesehatan ya di dalam memberikan pelayanan kesehatan sudah 7 tahun, tidak terlepas dari permasalahan atau dugaan lah adanya praktek kecurangan atau fraud ya pada pelaksanaan program
JKN. Banyak saya kira penyebab daripada fraud ini ya yang sudah dianalisa oleh beberapa pakar gitu ya, dan kami sendiri juga Komisi 9 juga sempat melakukan pengawasan terkait dengan hal-hal tersebut gitu ya. Salah satunya adalah potensi kecurangan di dalam fasilitas kesehatan ya. Banyak yang beranggapan bahwa fasilitas kesehatan kerap melakukan tindakan kecurangan, salah satunya adalah pengobatan yang berulang gitu ya untuk pasien, sehingga klaim pelayanan biaya kesehatan yang diajukan juga jadi lebih besar gitu ya. Nah, kalau saya lihat latar belakang Pak Zulfikar ini juga sebagai mitra dari BPJS Kesehatan selama ini ya. Seperti apa pandangan Pak Zulfikar terkait dengan hal ini ya, fraud di fasilitas kesehatan. Lalu juga terkait dengan hubungan kelembagaan ya, artinya hubungan di dalam antara direksi BPJS Kesehatan dan juga Dewan Pengawas selama ini ya. Seperti apa pandangan dari Pak Zulfikar kalau dirasa tadi pengawasan terhadap kinerja maupun juga etika terhadap direksi BPJS Ketenagakerjaan butuh transparansi, kelembagaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, optimalisasi apa sih yang bisa dilakukan lah ya, saya kira dimaksimalkan oleh Dewan Pengawas ya. Dalam hal ini kalau misalnya nanti Pak Zulfikar terpilih sebagai salah satu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kita tahu hari ini sistem kepesertaan BPJS Kesehatan ini di satu sisi memang di dalam rangka menumbuhkan kedisiplinan masyarakat, tapi di sisi lain dengan terlalu kakunya ya sistem yang dibangun oleh BPJS Kesehatan sehingga menyulitkan masyarakat ya untuk dapat menjadi peserta ya. Bahkan kami pun beberapa kali Komisi 9 ini melakukan advokasi kepada masyarakat. Sangat sulit kalau sudah terkait sistem kepesertaan yang sudah terkomputerisasi begitu ya. Ini kita sendiri juga tidak ada diskresi untuk bisa merubah itu gitu ya. Nah, mohon tanggapan lah, saya kira pandangan dari Pak Zulfikar ini seperti apa. Itu saja saya kira pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Putisari. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Golkar. Ya, sini Bu Ketua. Ya, kami persilakan Pak Yahya Saini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu pimpinan beserta para anggota yang hadir fisik maupun virtual. Saudara Dr. Zulfikar, dokter. Kalau di pesantren dipanggil Gus ini, Bu Ketua. Ya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sebagai calon Dewan Pengawas yang mewakili tokoh masyarakat, saya ingin menyampaikan beberapa temuan di masyarakat terkait dengan BPJS ini. Pertama dari aspek kepesertaan, yang kedua dan ketiga yang berkaitan dengan aspek pelayanan. Salah satu temuan yang kita dapatkan, saya kira ini oleh semua anggota Komisi 9, adalah pemaknaan kata gotong royong dalam kepesertaan yang dianggap memberatkan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang tidak mampu. Nah, pemaknaan gotong royong ini yang menganggap bahwa kepesertaannya harus satu keluarga, kalau tidak semua anggota keluarga tidak diterima, ini sumbernya adalah peraturan dari direksi. Nah, jika saudara terpilih sebagai dewas, apa pandangan saudara terhadap peraturan ini? Karena ini dianggap memberatkan masyarakat.
Yang pertama. Yang kedua, juga ditemukan di masyarakat keluhan-keluhan masih banyaknya dan panjangnya antrian pelayanan rumah sakit beserta BPJS yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan. Nah, sebagai seorang yang berpengalaman di bidang perumah sakitan, nah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi atau kalau bisa dihilangkan. Artinya pelayanan yang cepat, mudah itu harus diterapkan. Yang ketiga, juga ditemukan di masyarakat ada pembayaran yang melebihi kelasnya gitu. Ini saya kira temuan KPK ini. Jadi mestinya ada kelas A atau kelas B dibayar kelas A gitu. Yang seharusnya tidak perlu sesar, kemudian disesar. Jadi ada banyak sekali laporan-laporan ini. Dan kerugiannya sangat banyak ini kalau dilihat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Dewas terkait dengan adanya kasus semacam ini? Saya kira ini karena saudara Gus Opik ini adalah berasal dari rumah sakit, punya pengalaman di bidang rumah sakit, pasti tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yayasa. Ini selanjutnya fraksi PDIP Perjuangan. Kami persilakan. Salah fraksinya, bukan PDIP Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan. Ya, ya silakan Pak Ketut. Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan di Komisi 9, kemudian Pak M. Fikar. Saya hanya memperdalam saja apa yang menjadi makalah. Karena judulnya ini sangat idealis sekali, yaitu reformasi sistem jaminan sosial kesehatan ideal. Nah, ini kan mereformasi. Nah, tentu saya baca juga di sini beberapa hal yang mungkin mereformasi, menganggap bahwa Dewas selama ini kurang ideal kan seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin memperdalam sesuai dengan makalah yang saudara buat. Yang pertama adalah menyangkut operasional daripada Dewas ini, yaitu di sini disebutkan hal yang terjadi di lapangan, yaitu tingginya rujukan dan rawat jalan yang menyebabkan operasional tidak bagus kan seperti itu. Nah, kami ingin kejelasan, kenapa kok tinggi rujukan dan rawat jalan ini sehingga operasionalnya tidak bagus. Yang kedua, masalah keuangan. Di sini kan keuangan memang kami ingin tahu konsep saudara tentang keuangan yang disebut transparan, efisien, dan akuntabel. Kami mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga, yaitu kepesertaan. Nah, ini kepesertaan ini kan saya kira kan masih banyak yang belum UHC. Gimana kiat-kiat untuk meningkatkan UHC? Yang terakhir, ini kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa daerah sekarang kan bisa membentuk namanya juga Jamkesda. Jamkesda. Bagaimana mengintegrasikan antara Jamkesda dengan JKN ini? Nah, apakah selama ini kan bahwa di daerah-daerah tertentu itu jauh lebih bagus pelaksanaan Jamkesda dibanding dengan JKN. Karena dengan uang kepesertaannya hanya mungkin 10 sampai 15 ribu, itu mereka dapat cakupan dan pelayanannya lebih bagus, rujukan dan sebagainya. Sedangkan nasional itu kan hampir Rp42.000 kan begitu. Nah, ketika nanti Bapak sebagai Dewas ini dengan adanya anggaran yang cukup timpang, yaitu kecil, yaitu maksimal 15.000, mereka pelayanan dengan bagus. Gimana nanti untuk memaksimalkan nanti yang kita bayar untuk PBI 42.000 itu sehingga betul-betul nanti bisa memberikan pelayanan yang bagus bagi masyarakat.
Dan juga tentu integrasi ataukah mengatur antara pengaturan jam Kesda dan JKN itu. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iketut Karyasa. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon Dewas BPJS Kesehatan, Bapak Dr. HM Sulfikar Ashad MMR untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari ke-9 fraksi yang ada di Komisi 9. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama dari Bapak Anas Thohir dari fraksi P3 tentang apa yang ada dalam kami ketika kami yang selama ini sebagai pengelola institusi pendidikan dan juga di rumah sakit, kemudian berkeinginan untuk bisa mengabdikan lebih di BPJS ini. Yang pertama tentunya ketika kami tahu dari undang-undang yang mensyarat atau mengatur tentang apa dan peran dan fungsi dari Dewan Pengawas. Tentunya ketika kami disampaikan tadi bagaimana kalau menemui ada direksi yang bandel dan sebagainya. Awal yang pertama tadi saya sampaikan di dalam makalah saya tadi itu, bahwa yang pertama mesti kita bangun komitmen bersama antara Dewas dengan direksi. Karena bagi kami, meskipun sebagaimana dalam undang-undang tersebut antara Dewas dengan direksi seperti itu hubungannya, ini kalau kami pun tidak akan rela ketika BPJS itu terjadi suatu permasalahan. Sehingga dari awal harus kita buat komitmen bersama. Langkah-langkah apa, bahkan sejak dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga pengawasan. Kami berharap ada di situ. Sehingga satu sisi ketika ada kesalahan di tengah-tengah kita sudah lebih tahu lebih dahulu. Tidak langsung pada ujungnya tahu-tahu ada kesalahan. Nah, dengan demikian maka ketika itu terjadi, maka insya Allah begitu ada kesalahan sedikit, kita bisa ingatkan direksi. Nah, kalau memang ada tadi yang disampaikan tadi masalah direksi yang bandel, tentunya kita utamakan bagaimana pendekatan. Kami selalu membiasakan pendekatan-pendekatan, baik itu informal, utamanya lebih kita utamakan ketika kami berhubungan dengan mitra-mitra kami. Karena itu, ketika itu sudah bisa kita lakukan, maka setiap permasalahan, sekecil apapun akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami tahu juga bahwa ketika ada aturan bahwa ada bagaimana Dewan Pengawas ketika tidak bisa mengingatkan pada direksi, tentunya ini yang kami lihat utamanya adalah pada bagaimana sejauh mana komunikasi terjalin antara Dewas dengan direksi. Selagi itu komunikasi baik, maka insya Allah permasalahannya akan bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bapak Dr. Saleh Partonan Daulay dari PAN tentang tata kelola peraturan secara berkala. Yang kami rasakan ketika kami menjadi mitra dari BPJS, ini beberapa kali peraturan berubah-ubah. Maksud saya seperti itu. Yang itu menyebabkan terjadi berbagai miskomunikasi, baik kami sebagai pelaksana di rumah sakit, dengan dokter-dokter kami, dengan apa yang ada di lapangan, sehingga inilah yang menjadi harapan dari kami. Setiap ada regulasi, itu harus betul-betul dibicarakan dengan sebaik-baiknya, dengan semua lini. Artinya, yang kami lihat utamanya adalah antara BPJS dengan Kementerian Kesehatan. Apabila
semua kebijakan itu antara kementerian dan BPJS ini berjalan dengan satu meja, maka yang terjadi adalah perubahan apapun akan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita di rumah sakit seringkali tadi itu, begitu melihat ada perubahan yang satu sisi dari sisi kementerian seperti ini, BPJS seperti ini, akhirnya timbul permasalahan di lapangan. Jadi kami berharap ada komunikasi yang baik. Kami berharap kepada direksi untuk senantiasa komunikasi dengan kementerian-kementerian yang lain, sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh BPJS ini bisa diterima oleh semua pihak, termasuk dengan pemerintah daerah. Ya, ini yang terjadi juga seperti itu antara pusat daerah itu berbeda-beda. Yang kedua, kinerja keuangan yang transparan dan equity dan akuntabel. Tentunya ini sudah menjadi hal yang wajar dalam setiap institusi. Ketika kita melaksanakan suatu organisasi dengan baik, dasarnya ada transparan, equity, dan akuntabel. Transparan artinya bahwa ibaratnya kalau kita sebagai dalam satu organisasi, keuangan itu boleh diketahui oleh siapapun yang ada di dalam situ. Ibarat dalam satu keluarga, itu istri itu boleh tahu semuanya. Ya, suami boleh tahu semuanya akan istrinya. Ya. Demikian juga dengan ketika kita ada dalam satu, misalnya di BPJS tersebut, tidak boleh ada kesenjangan informasi tentang masalah keuangan antara direksi dengan Dewan Pengawas. Harus semuanya, karena itu ketika kita melaksanakan rencana bersama dan poin-poinnya juga kita bersama-sama, maka itulah yang kita harapkan bisa terjadi transparansi. Demikian juga dengan masalah equity atau berkeadilan, termasuk juga yang banyak disoroti masalah pendapatan dari direksi dan juga pengawas dan juga pegawai yang lain. Tentunya ini pun juga demikian. Harus ada dasar ketika gaji tunjangan demikian, tunjangan sekian, yang juga kami lihat bahwa selama ini di Dewan Pengawas itu minim anggaran, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas yang semestinya. Karena apapun, Dewan Pengawas itu kan satu-satunya dari BPJS itu, ketika harus turun ke lapangan itu juga demikian, harus juga disupport oleh BPJS itu sendiri. Artinya tidak semata-mata direksi berjalan tanpa koordinasi dengan Dewan Pengawas. Dan akuntabel tentunya ini apapun bisa ada dasar-dasar perhitungan yang jelas. Yang ketiga, jumlah PBI yang kami tahu dari data tahun roadmap 2016-2019 itu ada 60% atau 95 juta. Ya, yang ini tentunya angka yang sangat besar dari betul-betul semangat dari pemerintah kita untuk melaksanakan untuk kepentingan masyarakat ini. Yang karena itu ini yang terjadi dari yang penanya pertama, kedua dan juga beberapa yang lain, masalah pendataan. Kesalahan data di sini yang kami lihat bahwa memang saat ini data dibuat bukan oleh BPJS. BPJS hanya menerima data yang sudah dibuat. Kalau kita lihat di situ dari desa, kemudian ke Dinsos, kemudian ke Kemensos, baru kemudian diserahkan ke BPJS. Barangkali mungkin ada kiat-kiat yang khusus, terutama dalam pendataan ini, kita bisa dengan kartu tanda KTP itu, eKTP itu bisa menjadi data tunggal, sehingga itu akan sangat baik ketika kita mendata dari masyarakat yang ada di kita ini. Yang berikutnya, alur distribusi SDM. Memang ini kewenangan Kemkes. Tapi yang kita lihat di lapangan memang terjadi seperti itu.
kita jangan bandingkan dokter di Jakarta dengan apalagi di Kalimantan Utara atau di Papua seperti itu. Nah, karena itu kita ingin kebijakan-kebijakan yang juga simultan antara BPJS dengan Kemkes ketika mensyaratkan suatu institusi rumah sakit dengan syarat sekian dokter, sekian, nah ini pun juga harus dipikir juga bagaimana pendistribusian dari tenaga kesehatan, utamanya dokter dan dokter spesialis. Tentunya ini juga menjadi tugas dari Komisi 9. Kami sangat ingat ketika kami punya pengalaman di era-era dulu, ada yang baik yang perlu diikuti. Misalnya ketika ada wajib kerja dan sebagainya, meskipun ada yang mengatakan bahwa itu melanggar. Tetapi monggo, nah, barangkali ini juga menjadi catatan yang baik, karena kenyataannya masyarakat kita di daerah-daerah terpencil sangat membutuhkan keberadaan dari dokter-dokter kita ini. Yang berikutnya manajemen pembiayaan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk yang dibiayai oleh pemerintah, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi ini yang terjadi adalah pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kenapa kok tidak tercapai target kepesertaan? Sehingga saat ini baru ada 82,sekian%. Artinya lebih dari 20 juta penduduk kita belum tercover oleh BPJS. Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Bagaimana kira-kira kalau kami punya kiat dalam memerankan tadi itu, sejauh mana kita itu memerankan tokoh-tokoh masyarakat yang menunjukkan bahwa BPJS ini adalah hal yang sangat penting. Kenyataannya BPJS ini justru dimanfaatkan oleh menengah ke atas. Artinya yang miskin membantu yang kaya. Kita melihat, saya juga banyak pengalaman ketika masyarakat menengah yang tadinya mereka hemodialisa misalnya, sekali hemodialisa sekian juta, ya, kemudian setiap berapa minggu sekali. Nah, setelah dia pikir dengan melihat BPJS, dengan iuran yang seperti itu, dengan mudah mereka ikut BPJS. Mereka lah yang menikmati lebih dari yang semestinya. Nah, sementara masyarakat kita, selain akses bahwa mereka tidak tahu bahwa dia sebagai anggota, juga termasuk yang tidak tercover BPI ini. Ya, sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Yahya mengenai gotong royong. Ini yang juga menjadi PR kita. Bagaimana yang terbaik, utamanya adalah bagaimana juga agar betul-betul masyarakat kita ini bisa tercover oleh akses kesehatan yang semestinya dia terima. Ya, ini banyak hal-hal yang mestinya kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Yang ketiga, dari Ibu Dr. Kurniasi. Waktu Bapak tinggal 2 menit lebih. Kami persilakan. Carut marut berkaitan dengan masalah fraud. Kita tahu bahwa fraud ini ada 3 lini. Fraud yang pertama ada pada, ya mungkin pada vaskesnya. Ya, yang kedua juga pada kepesertaannya. Yang ketiga juga pada internal BPJS itu sendiri. Artinya ketika kita berbicara fraud, ini kebetulan kalau kami dengan rumah sakit yang kami kelola misalnya, kita bisa mewanti-wanti betul. Ya, jangan sampai melaksanakan hal yang seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan seperti itu. Dan yang lain juga artinya begini, ketika fraud itu terjadi, sebetulnya BPJS punya kewenangan dengan rekredensial itu. Yang mana BPJS punya kewenangan apabila vaskes-vaskes yang tidak memenuhi persyaratan, vaskes-vaskes yang melanggar, coba diputus. Pada kenyataannya belum pernah BPJS itu memutus kerjasama dengan vaskes. Apalagi vaskes itu adalah milik
TNI, Polri. Nah, sementara rumah sakit swasta, ya ada beberapa kasus ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Artinya kita juga berkeadilan di dalam memberikan perhatian-perhatian itu, baik untuk semua vaskes yang memang itu menjadi mitra dari BPJS. Ya. Jadi BPJS sebenarnya punya otoritas agar bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Asalkan memang betul-betul melaksanakan tugasnya dan juga melakukan segala macam kredensial dan sebagainya ini, sehingga semua langkah-langkahnya mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat. Di BPS juga sudah ada program sistem rujukan dan sebagainya. Ini pun juga terjadi ketika sistem rujukan terpadu ini dilakukan. Di satu sisi ada pihak-pihak yang lain yang memang berkepentingan untuk tidak merujuk ke rumah sakit tertentu. Nah, ini kalau BPJS juga melaksanakan IT dengan baik, maka ini akan bisa kita eliminir. Karena itu sistem rujukan yang dilakukan tentunya juga betul-betul berdasarkan pada zonasi dan sebagainya. Tapi satu sisi juga harus standar masing-masing rumah sakit tersebut juga disesuaikan dengan minimal sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat, saya sangat mendukung sekali, meskipun tadi tidak ada yang menanyakan, tentang layanan standar untuk semua layanan standar untuk satu rumah sakit atau untuk layanan BPJS itu kelas ya. Dan kami juga mendukung ketika masyarakat memerlukan layanan yang lebih untuk cost sharing atau dengan menggunakan COB. Mereka yang asuransi swasta, ini yang sejauh ini belakangan ini agak bermasalah. Mestinya ini kita dukung untuk agar masyarakat ini, yang jelas kita ingin masyarakat minimal BPJS. Selebihnya itu monggo silahkan dengan asuransi yang lain, sehingga saling mendukung dan tidak akan merugikan dari pihak BPJS. Saya kira itu beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini ada beberapa yang ya termasuk di sini. Keberpihakan, ini dari yang keempat dari Pak Hasan Saleh, Tarut Merut, tadi juga sebentar sudah saya sampaikan. Kemudian pandangan rumah sakit menganaktirikan, nah ini pun juga demikian. Komitmen, ya, jadi setiap tahun ada kerjasama antara MOU antara BPJS dengan rumah sakit. Nah ini BPJS berwenang untuk memutus dalam rangka apabila ada rumah sakit yang memang betul-betul melaksanakan menganaktirikan ini, maka itu menjadi kewenangan dari BPJS. Dan yang berikutnya dari Pak Fadoli, keberpihakan kepada siapa? Tentunya, mohon maaf. Bapak sudah lewat. Oh, maaf. 2 menit. Ya. Maaf, iya. Ya. Baik. Iya. Dengan telah selesai uji kelayakan dan kepatutan untuk Bapak Dr. HM Sulfikar Ashad MMR, selanjutnya diminta Bapak menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Sekretariat Komisi 9 DPR RI. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah selesai uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5.